Nama Megawati efek buat trending di Turki. Seisi stadion girang lihat ledakan magis Spike Megatron. Di kesempatan yang sama, Megawati Hangestri berhasil 8x servis beruntun. Ini tanggapan 3 pemain top Turki. Megawati Hangestri membuat kejutan besar dalam pertandingan Ferdi Direktur Novasi 2025, dengan aksi menakjubkan yang membuat lawan terpesona. Atmosfer pertandingan yang panas dan penuh tensi menyelimuti laga keempat Ferdi Direktur Novasi 2025 antara Manisa BBSK dan Karsiaka. Namun, bukan hanya suasana pertandingan yang menarik perhatian, melainkan kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi, pemain asal Indonesia yang tampil luar biasa. Pertandingan yang digelar pada Jumat, 5 September 2025 di Manisa ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini menjadi panggung besar yang menampilkan kemampuan Megawati dengan gaya bermain tak terduga dan hijab khasnya, sebagai motor serangan utama tim Manisa BBSK. Serangan cepat dan tajam dari Megawati sering memecah pertahanan lawan, memaksa mereka menebak arah serangan yang sulit diprediksi. Kapten lawan, Salanas Kiran, bahkan mengaku terkejut dengan performa Megawati. Saya benar-benar terkejut dengan level permainannya. Spike-nya cepat dan tajam, sulit dibaca. Kami berusaha mengantisipasi, tapi dia selalu melampaui ekspektasi, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Megawati membawa inovasi baru dalam pola serangan timnya. Adaptasi cepat dari dukungan dan semangat penonton memberikan dorongan moral yang besar. Turnamen ini menjadi panggung keempat bagi Megawati, dan ia semakin menunjukkan kematangan dalam beradaptasi dengan tim. Setiap kali ia melompat dan melakukan smash keras, sorak-sorai penonton pun membahana. Dalam laga debutnya melawan Altinordu, Megawati langsung mencetak 16 poin dan dinobatkan sebagai pemain terbaik, MVP. Tidak hanya dari segi angka, momen emosional saat Megawati meneteskan air mata bahagia karena sambutan meriah dari penonton lokal dan WNI yang hadir di arena menunjukkan kedekatannya dengan suasana kompetisi di Turki. Pelatih Manisa BBSK, Gorkem Kazan, yang merekrut Megawati, mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama memantau kiprah pemain asal Indonesia ini di Liga Korea. Kami bermain sangat baik, semua pemain berkontribusi, tapi Megawati adalah bagian penting dari tim kami musim ini, katanya. Keputusan Kazan untuk membawa Megawati terbukti memperkuat tim secara signifikan dan menarik perhatian internasional. Manisa BBSK bukan hanya bergantung pada satu bintang. Dalam laga melawan Altinordu, mereka menampilkan skuad terbaik, menunjukkan kekuatan kolektif. Bahkan, Menteri Pemuda dan Olahraga Turki, Osman Akbak, turut mengapresiasi pencapaian mereka. Selamat kepada Manisa BBSK dan seluruh tim. Kehadiran Megawati memberi warna baru dalam kompetisi ini, katanya. Popularitas Megawati pun meningkat pesat, dikenal dengan julukan Megatron oleh fans Indonesia. Julukan, Smash Petir, yang dulunya populer di Liga Korea kembali dipopulerkan oleh komentator dan netizen di Turki. Arena penuh penonton dan ratusan ribu yang menonton secara online membuktikan bahwa momen ini bukan hanya debut biasa, melainkan titik awal penting dalam karirnya dan sejarah klub Manisa BBSK. Meski baru menunjukkan performa menjanjikan dan mengalahkan tim tangguh seperti Altinordu, perjalanan mereka masih panjang. Mereka akan menghadapi tim-tim kuat seperti Fenerbahce, Aras Kargo, dan Vases Budapest, yang akan menjadi ujian nyata bagi tim dan Megawati untuk mempertahankan performa impresif. Jadwal pertandingan berikutnya belum diumumkan resmi, namun tren positif menunjukkan bahwa Manisa BBSK sedang berkembang menjadi kekuatan baru di Liga Voli Turki. Megawati bukan sekadar pemain asing biasa. Ia adalah simbol kebanggaan dan harapan bagi klub, dengan performa yang konsisten, kepercayaan diri tinggi, dan keberanian menampilkan identitasnya. Ia membuktikan bahwa talenta Indonesia mampu bersinar di panggung Eropa dan menarik perhatian dunia. Akhirnya, Megawati meraih trofi pertamanya bersama Manisa BBSK. Pada final turnamen pramusim Ferdi Jerek 2025, mereka tampil perkasa dan mengalahkan Yatirim Karsiaka dalam 3 set langsung, dengan skor 25-22, 25-21, dan 25-16. Megawati yang tampil sejak awal menunjukkan performa gemilang, menyumbang 5 poin di set pertama dan menjadi salah satu faktor kemenangan tim. Kombinasi serangannya dengan Tanja Grosser membuat pertahanan lawan sulit membendung. Kemenangan beruntun ini sekaligus menobatkan mereka sebagai juara pertama, memberi gelar Megatron kepada Megawati bersama klub barunya. Penampilannya yang konsisten sesuai prediksi media Turki, seperti Fotosport, yang menyebut bahwa Manisa BBSK telah menambahkan pemain voli berhijab terbaik di dunia, Megawati Hangestri.
Mereka menilai bahwa dia pantas disebut sebagai pemain voli berhijab terbaik saat ini. Ekspektasi tinggi dari publik Turki terhadap kontribusinya di kompetisi resmi pun tercermin dari berbagai prediksi. Setelah melewati tes medis dan dinyatakan fit, Megawati akan tampil di kompetisi kasta kedua, Kadilar 1 Liga Turki, yang akan dimulai pada 4 Oktober 2025. Berdasarkan undian dari Federasi Bola Voli Turki, Manisa BBSK tergabung di grup A bersama tim-tim kuat lain, meskipun jadwal resmi pertandingan masih menunggu pengumuman. Selalu simak kabar terbaru kami ya. Dalam dunia sepak bola, setiap perjalanan, keberangkatan, dan kedatangan pemain selalu menyimpan cerita penuh warna dan inspirasi. Saat ini, para pemain tim nasional Indonesia tengah menikmati liburan sekaligus mempersiapkan diri di Bali. Kisah mereka tidak hanya sekadar perjalanan biasa, melainkan juga menggambarkan semangat, kebahagiaan, dan tantangan besar yang menanti di depan mereka. Melalui artikel ini, kita akan menyimak perjalanan para pemain, rencana pertandingan internasional, serta kabar transfer pemain dari dunia sepak bola global yang penuh dinamika dan kejutan. Setelah mengikuti berbagai kompetisi dan turnamen, para pemain timnas Indonesia perlahan-lahan mulai berdatangan ke Bali untuk menjalani rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Ivar Jenner. Ia langsung melakukan eksplorasi keindahan Bali dengan mengunjungi berbagai tempat wisata dan menikmati suasana Indonesia secara santai. Selain itu, Ivar juga mengisi harinya dengan olahraga di pusat kebugaran hotel, yang menunjukkan bahwa ia serius menjaga kondisi fisiknya sekaligus ingin menyerap energi positif dari suasana Bali sebelum memulai latihan resmi. Tak kalah menarik, Marcelino Ferdinand juga tiba di Bali setelah menyelesaikan pertandingan bersama klubnya, Oxford United. Ia telah berada di Bali selama seminggu penuh. Dalam kesempatan ini, Marcelino tidak hanya bertemu keluarga dan teman-teman, tetapi juga membagikan berbagai momen bahagia melalui media sosial. Ia terlihat sangat menikmati waktu liburannya dengan bermain TikTok bersama kerabat, melakukan jalan-jalan santai, serta melakukan latihan ringan di hotel. Kehadirannya di Bali menambah warna tersendiri dalam daftar pemain asing yang ingin menikmati keindahan dan suasana khas Indonesia. Sementara itu, Pratama Arhan, pemain andalan timnas Indonesia, juga sudah tiba di tanah air. Ia menghabiskan waktu bersama keluarganya, termasuk menonton pertandingan sepak bola dan menikmati suasana santai di pinggir jalan. Ada pula momen berkesan saat Arhan menyaksikan langsung pertandingan antara Semen Padang melawan Arema FC di stadion. Kehadiran Arhan di stadion tersebut menjadi perhatian besar dari para supporter, karena mereka tidak menyangka bahwa pemain idolanya akan hadir secara langsung. Bersama istrinya, Azizah, Arhan tampak romantisan saat menonton pertandingan, dan juga menikmati wisata naik jet ski di danau sekitar Padang. Momen-momen bahagia ini menunjukkan bahwa para pemain tidak hanya fokus pada latihan, tetapi juga menikmati keindahan alam Indonesia dan kebersamaan dengan orang tercinta. Tidak hanya kegiatan di dalam negeri, dunia sepak bola internasional juga sedang mempersiapkan agenda besar. Pada bulan September 2025, Timnas Indonesia berencana menggelar FIFA Matchday dengan mengundang beberapa negara dari Timur Tengah, seperti Lebanon dan Kuwait. Tujuan utama dari pertandingan ini adalah membangun pengalaman dan meningkatkan kualitas permainan tim nasional Indonesia. Selain itu, ada sebuah tantangan besar yang dilontarkan oleh Erick Thohir. Ia secara terbuka mengajak timnas Malaysia untuk berduel melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Tantangan ini muncul sebagai bentuk dorongan agar kedua negara,
yang sedang melakukan pembenahan kualitas pemain, dapat saling menguji kemampuan dan mempererat hubungan melalui pertandingan sepak bola. Erick Thohir menyatakan bahwa laga ini tidak sekadar tentang kemenangan, tetapi juga sebagai pengalaman berharga untuk pertumbuhan tim nasional Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa pertandingan ini menjadi ajang untuk melatih gaya permainan khas dari negara-negara Timur Tengah yang dikenal dengan kecepatan dan dramanya. Respon dari Malaysia sendiri belum secara resmi menerima tantangan ini, namun semangat dari supporter kedua negara cukup tinggi. Mereka sangat berharap pertandingan ini benar-benar bisa terlaksana dan menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Fans dari kedua negara ingin melihat duel seru yang tidak hanya menguji kemampuan tim, tetapi juga mempererat hubungan persahabatan dan saling belajar. Tak hanya di Indonesia, kisah pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand juga tengah mencuri perhatian lewat aksi-aksi hebat di lapangan. Baru-baru ini, ia mencetak gol indah saat membela Oxford United U21 melawan Luton U21. Gol tersebut tercipta di menit ke-20 lewat umpan dari Casey Burton yang berhasil mengecoh penjaga gawang lawan. Gol ini menjadi momen yang sangat membanggakan bagi Marcelino, terlebih karena penampilannya yang penuh semangat dan kematangan. Meskipun pertandingan berakhir imbang 2-2, aksi dan semangatnya menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk bersinar di level tim utama. Selain itu, dalam laga melawan klub raksasa Eropa seperti AC Milan, Jay Itzes dan Tijani Regenders menunjukkan kedekatan dan keakraban yang luar biasa. Pada pertandingan tersebut, Jay sempat terkejut saat Tijani secara spontan memegang kupingnya sebagai bentuk keakraban dan kehangatan persahabatan. Mereka berdua, yang sama-sama membela klub dan timnas Indonesia, menunjukkan bahwa hubungan di lapangan tidak sebatas kompetisi, tetapi juga persahabatan yang erat dan penuh rasa kekeluargaan. Bahkan, adik Tijani, Eliano, turut membela timnas Indonesia, menambah warna dan kedalaman dalam kisah persahabatan antar pemain dari berbagai negara dan budaya. Di tengah dinamika dunia sepak bola, kabar menarik datang dari Eropa. M. Hilgers, pemain muda berbakat dari klub FC Twente, baru saja membagikan potret dirinya di Bandara Malaga, Spanyol. Momen ini memunculkan spekulasi bahwa ia akan segera bergabung dengan klub Liga Spanyol. Pasalnya, FC Twente dikabarkan sedang mencari peluang menjual beberapa pemain sebelum musim berakhir, termasuk Hilgers yang kontraknya akan habis Juni 2026. Kabar ini menimbulkan antusiasme dari penggemar dan para analis sepak bola. Banyak yang menebak bahwa pemain berusia muda ini akan bergabung dengan klub-klub besar seperti Valencia atau Sevilla, mengingat minat dan ketertarikan dari klub-klub tersebut cukup besar. Jika benar, kehadiran Hilgers di kompetisi La Liga akan menjadi langkah besar dalam pengembangan karirnya dan menambah kekuatan tim-tim besar Spanyol. Perjalanan para pemain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya sekadar olahraga, tetapi juga mencerminkan semangat, persahabatan, dan aspirasi besar. Dari liburan di Bali yang penuh warna, pertandingan internasional yang menantang, hingga kabar transfer yang penuh misteri, semuanya menunjukkan bahwa setiap langkah mereka adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kejayaan dan kebanggaan bangsa. Semoga kisah mereka terus menginspirasi banyak orang dan membawa Indonesia semakin dikenal di kancah sepak bola dunia, serta mengukir prestasi yang membanggakan di masa depan. Memasuki era sepak bola yang semakin kompetitif dan penuh dinamika, setiap detail dalam strategi dan performa pemain menjadi sorotan utama. Apakah keputusan manajemen dan pelatih sudah tepat dalam menyusun skuad dan taktik? Bagaimana nasib pemain kunci di tengah berbagai tantangan seperti cedera, usia, dan adaptasi budaya? Artikel ini menyajikan ulasan mendalam mengenai kondisi pemain, strategi tim nasional, dan perjalanan pemain Indonesia di kancah domestik maupun internasional. Salah satu pemain yang cukup menarik perhatian adalah Lily Pali, yang tahun lalu memperkuat Borneo. Meski tidak mendapatkan panggilan selama musim sebelumnya karena cedera, kini setelah kembali bermain, dia justru dipanggil lagi. Kehadiran Lily Pali sering dipertanyakan, apakah sekadar pemanis atau benar-benar dibutuhkan tim. Di musim lalu, performanya luar biasa saat membawa Borneo meraih juara reguler, dengan kontribusi 11 gol dan belasan assist. Namun, saat ini, catatan golnya baru sekitar 4 atau 5,
dan dia baru bermain 2 pekan terakhir setelah absen selama 7 pertandingan. Cedera dan waktu absen panjang menjadi faktor utama penurunan performa ini. Pengalaman Lily Pali yang sudah bermain sejak 2013 dengan berbagai tim nasional, termasuk di level U23 dan senior, menjadi salah satu pertimbangan pelatih. Selain itu, latar belakang kultur Belanda yang dia miliki memudahkan integrasi di tim, serta kemampuannya beradaptasi dengan dinamika ruang ganti. Meski usianya tidak lagi muda, visi dan permainan visionernya tetap menjadi aset berharga, terutama dalam posisi flank dan gelandang serang. Dalam konteks pemanggilan pemain, terlihat bahwa pelatih dan tim manajemen mempertimbangkan faktor pengalaman dan kultur pemain. Kehadiran pemain asing seperti Lily Pali tidak menimbulkan dinamika negatif di ruang ganti karena komunikasi berjalan lancar, dan mereka menunjukkan profesionalisme tinggi. Bahkan, meski ada pemain yang absen karena cedera atau belum fit, mereka tetap melakukan latihan secara optimal, menunjukkan komitmen yang patut diapresiasi. Misalnya, Marcelino, yang sempat absen karena cedera, tetap menunjukkan sikap profesional dan tidak menunjukkan kekecewaan di media sosial. Hal ini menjadi contoh bahwa mental dan attitude pemain sangat berpengaruh dalam menjaga atmosfer positif tim. Ketika Marcelino tidak bisa tampil menghadapi Cina, pelatih harus mencari pengganti yang tepat. Posisi utama Marcelino biasanya di sayap kiri, dan absensinya cukup berpengaruh mengingat gaya bermainnya yang memberi umpan dan menciptakan peluang. Alternatif penggantinya termasuk pemain seperti Egy, Job Sayuri, dan Eliano Renders, yang mulai menunjukkan peningkatan performa. Di lini tengah, pemain seperti Ragnar, yang pernah menjadi andalan, kini mulai menurun performanya karena cedera berkepanjangan. Meski begitu, pemain lain seperti De James dan Rafa masih bisa diandalkan, dan pilihan untuk menggantikan pemain cedera sudah cukup beragam. Kehadiran pemain muda yang punya potensi seperti Lily Pali dan lainnya diharapkan mampu mengisi posisi penting di masa mendatang. Selain Lily Pali, pemain muda seperti Elkan Bagot juga menjadi perhatian utama. Meski sempat absen cukup lama dari tim nasional karena faktor kedekatan dengan klub dan proses adaptasi, peluang untuk kembali ke tim nasional tetap terbuka. Elkan yang berasal dari Bintaro dan memiliki pengalaman di Eropa, dianggap memiliki prospek cerah untuk masa depan. Usianya yang baru 20-an tahun memberi peluang besar untuk pengembangan dan kontribusi jangka panjang. Namun, tantangannya adalah menjaga chemistry tim dan memastikan mereka mampu bersaing secara konsisten di level internasional. Akan tetapi, jika performa mereka terus meningkat, peluang tampil di Piala Dunia dan kompetisi besar lainnya semakin terbuka. Banyak pemain Indonesia yang memilih berkarir di luar negeri, terutama di Liga Asia seperti Thailand dan Jepang. Contohnya, Asnawi Mangkualam dan Arhan yang bermain di Liga Thailand, menunjukkan bahwa kompetisi regional juga mampu meningkatkan kualitas pemain. Meskipun level liga di Asia Tenggara berbeda dengan Eropa, bermain secara reguler di liga yang kompetitif tetap memberikan pengalaman berharga. Selain itu, pemain yang bermain di Eropa seperti Ragnar dan pemain dari Belgia maupun Belanda, menunjukkan bahwa mereka tetap mampu bersaing di level tinggi meski ada tantangan cedera dan penurunan performa. Penting bagi pemain untuk tetap fokus dan menjaga profesionalisme agar bisa kembali ke performa terbaik saat dibutuhkan tim nasional. Dukungan dari supporter ternyata memiliki pengaruh besar terhadap performa pemain. Semangat dan energi positif dari penonton mampu meningkatkan motivasi dan adrenalin pemain saat bertanding. Sebaliknya, insiden seperti lemparan barang atau kericuhan di stadion bisa membahayakan keselamatan dan performa tim. Penting bagi panitia dan aparat keamanan untuk mengatur dan mengontrol kerumunan agar pertandingan berlangsung aman dan nyaman. Pendukung yang fanatik tetap diharapkan mendukung secara positif dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Dalam menentukan skuad akhir, pelatih harus bersikap objektif dan adil, memperhatikan performa, pengalaman, dan kebutuhan taktik. Kebijakan pemilihan pemain tidak boleh didasarkan pada popularitas semata, melainkan pada kualitas dan kecocokan dengan skema permainan. Misalnya, posisi bek tengah dan gelandang harus diisi pemain yang mampu beradaptasi dengan strategi dan situasi pertandingan. Selain itu, keberadaan pemain muda harus dioptimalkan untuk pengembangan jangka panjang. Pemain seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, dan pemain lain sedang berjuang merebut posisi, dan kompetisi internal ini penting untuk meningkatkan kualitas seluruh skuad. Terkait transfer pemain,
Ada dinamika menarik seperti kepergian Shen Patinama ke klub di Thailand. Beberapa pihak merasa kecewa, tetapi secara realistis, kompetisi di Liga Thailand menawarkan peluang lebih besar untuk bermain secara reguler dan berkembang. Liga Thailand dikenal sebagai salah satu destinasi terbaik di Asia Tenggara untuk pemain Indonesia dan keturunan yang ingin mengasah kemampuan. Begitu juga, pemain muda yang berkarir di klub luar negeri seperti Eropa harus tetap fokus dan berjuang agar mendapatkan menit bermain. Jika mereka bisa menunjukkan performa konsisten, peluang kembali ke tim nasional sangat terbuka. Persiapan menuju turnamen besar seperti Piala Dunia atau Piala Asia harus dilakukan dengan serius. Pelatih dan manajemen harus memastikan semua pemain berada dalam kondisi terbaik, menjaga kebugaran, dan meningkatkan kohesi tim. Dukungan dari federasi dan semua pihak terkait sangat dibutuhkan agar tim bisa tampil maksimal. Dalam dunia sepak bola yang terus berkembang, setiap langkah dan keputusan memiliki dampak besar. Pengalaman, profesionalisme, dan dukungan semua pihak menjadi kunci utama menuju keberhasilan tim nasional Indonesia di panggung internasional. Mari kita terus dukung dan optimalkan potensi pemain tanah air untuk masa depan yang cerah.